Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Revi Adesa Dewi bersama rekan saya yaitu Ya, saya Gedi Suryambara. ya, kami berdua merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan musik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan menjadi seorang jurnalis musik. Oke Surya, kira-kira boleh dikasih tahu nih, kita akan mewawancarai siapa? Ya, di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen dari program studi pendidikan musik Universitas Lampung, yaitu Bapak Prisma Teja Permana, SSN MPD. Oke. Nah, di sini sekarang kita sedang bersama beliau. Oke, pertama kami ingin tahu Pak, bagaimana profil dari Bapak dulu untuk mengenal. Ya, profil mungkin nama ya, nama latar belakang pendidikan. Oke. Nama Prisma Teja Permana, sarjana seni, magister pendidikan, konsentrasinya pendidikan musik. Jadi dulu saya kuliah di S1 Universitas Pasundan, Bandung, seni musik murni. Ya, kemudian S2-nya pendidikan musik di Universitas Pendidikan Indonesia. Dua-duanya di Bandung. Ya, gitu. Terus mayornya dulu ambil gitar elektrik. Gitu. Baik, sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Baik Pak, di sini kami ingin mengetahui bagaimana perjalanan awal mula Bapak bisa menjadi dosen di program studi pendidikan musik di Universitas Lampung ini. Kalau bicara perjalanan memang cukup panjang karena dulu kita bikin dulu home base-nya dulu ya. Jadi awalnya ada Pak Hasim, terus juga Pak Rian Hidayatullah. Kemudian saya ketemu dengan Pak Hasim, kenal dengan Pak Hasim di salah satu kegiatan. Kemudian beliau menyatakan mau buat prodi pendidikan musik di Unila. Kemudian kita ngobrol lebih lanjut di kampus. Kemudian mencoba mencari teman-teman yang lain untuk mengumpulkan DTPS ataupun dosen tetap program studinya. Nah, waktu itu ada Pak Suwono dari SMA 14 Bandar Lampung kalau nggak salah ya. Kemudian ada Pak Anton yang sekarang di UIN. Jadi awal mula itu kita berdiskusi, terus juga membuat langkah-langkah program apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendirian prodi musiknya. Awalnya gitu, belum langsung jadi dosen di situ. Intinya kami mencoba untuk membuat terlebih dahulu home base-nya gitu ya. Kemudian baru nanti ada teman-teman yang lain, ada Pak Erizal dan sebagainya. Barulah di tahun 2017 itu SK pendirian prodinya turun dari kementerian. Namun saat itu nggak bisa langsung buka di tahun itu juga karena memang SK-nya muncul di Agustus. Saat itu sudah penerimaan mahasiswa, jadi agak terlambat gitu ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru di 2018, barulah ada mahasiswanya. Nah, disitulah awal mula saya resmi bergabung secara secara administratif gitu ya. Kalau sebelumnya kan kami mungkin sifatnya sukarela gitu ya. Jadi saya backgroundnya dulu mengajar di kampus swasta, terus ada Pak Asim dan Pak Rian yang memang sudah di Unila. Kemudian saat prodinya sudah mendapatkan izin dari kementerian, sudah resmi dibuka oleh universitas. Kemudian ada tes saat itu, jadi saya dulu mengikuti seleksi tes untuk jadi dosen di situ gitu ya. Baru saat itu diterima secara resmi SK Rektor di tahun 2018. Jadi perjalanannya cukup panjang gitu ya. Kemudian ya sampai sekarang mengajar gitu. Terus di 2021 ada CPNS-an, keterima PNS di tahun itu gitu. Jadi sebelumnya dosen tetap milik Unila, selanjutnya milik kementerian gitu. Agak berubah sedikit aja. Ya, jadi tahapannya, kalau ceritain tahapan agak lumayan panjang. Nah, apa ya jawabannya panjang. Oke. Mungkin yang kedua, kendala yang Bapak hadapi selama menjadi dosen itu ada nggak sih Pak?
Kendala tentu banyak lah ya, namanya mungkin kalian juga nanti outputnya kan jadi guru ya, SPD sarjana pendidikan, jadi itu 11-12 lah guru sama dosen. Kendala yang dihadapi tentunya bagaimana memahami karakteristik siswa ataupun mahasiswa yang berbeda-beda. Mahasiswa itu punya keunikannya masing-masing, dan kita yang butuh memahami terlebih dahulu, baru mungkin nanti mahasiswa yang memahami karakter dosennya gitu ya. Jadi jangan pengen dipahami terus, tapi kita juga berusaha untuk memahami bagaimana karakteristik mahasiswanya. Jadi pembelajaran itu bisa terintegrasi antara dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya gitu. Jadi kendala itu sih mungkin yang namanya terkait dengan feel ataupun sikap dan lain sebagainya, itu yang perlu menata kemampuan interpersonalnya saya gitu ya, si dosennya mungkin. Itu mungkin kendalanya. Terus juga mungkin terbatasnya masih terbatasnya peralatan yang kita miliki di kampus. Jadi ya itu juga terkadang menjadi kendala, tapi ya kita bisa siasati, kita harus bisa bertindak secara kreatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Mungkin itulah kendalanya yang biasa dihadapi saat ini gitu ya. Dan juga mungkin apa lagi ya, tugas dosen itu sebenarnya bukan cuma ngajar aja ya, ada pengabdian, penelitian. Jadi terkadang makin diribetin juga sama hal-hal yang sifatnya administratif, ngurusin beban kinerja dan sebagainya. Hal-hal yang administratif tersebut yang mungkin bertumpuk jadi di satu momen yang bersamaan terkadang gitu kan. Harus ngajar iya, harus bikin pengabdian iya, bikin penelitian iya, terus juga harus bikin laporan dan sebagainya, upload bukti kinerja dan sebagainya. Jadi momen-momen itu yang terkadang menjadi kendala, tapi ya harus bisa diatasi gitu ya, harus profesional. Ya namanya dunia kerja pasti ada aja. Kalau menurut Bapak, pengelolaan pendidikan di program studi pendidikan musik itu sekarang bagaimana, Pak? Pengelolaan, ya. Bicara pengelolaan tentu terkait juga dengan kurikulum dan hal-hal yang terlibat dengan ataupun terintegrasi dengan kurikulum yang ada di prodi ya. Jadi sejauh ini sih kurikulum yang kita sediakan di prodi itu dimaksudkan ataupun dimaksudkan untuk bisa menstimulus mahasiswanya untuk dapat nantinya outputnya lulus dari sini bisa kompetitif di dunia pendidikan musik gitu ya. Jadi secara pengelolaan terkait dengan kurikulumnya sedemikian rupa kami sudah mendesain kurikulum tersebut, dan mungkin ada perubahan kurikulum. Kan kurikulum itu berubah berdasarkan azas-azas yang menyertainya gitu ya. Jadi azas filosofisnya, fisiologisnya, dan psikologis dan sebagainya gitu. Jadi kita juga memahami itu dan melihat hal tersebut untuk mengubah sebuah kurikulum yang ada di prodi, dan juga terkait juga dengan mungkin perkembangan era pendidikan musik yang semakin masif ya. Jadi apalagi dipengaruhi sama perkembangan teknologi yang juga semakin masif. Jadi kita juga harus bisa mengelola prodi dengan mengimplementasikan kurikulum yang kekinian lah kira-kira gitu, supaya nanti output dari prodi kita ataupun dari PSPM ini bisa kompetitif di dunia kerjanya gitu ya. Kita harus bisa memfungsikan kurikulum sebagai adjustive function supaya mahasiswa bisa beradaptasi di tengah masyarakat, kemudian juga kita bisa bersaing di dunia yang global dan yang semakin pesat ini perkembangannya, kira-kira gitu ya. Kemudian di sini kan kami ketahui kan Pak Prisma sebagai dosen, kemudian juga salah satu gitaris di Wisdom gitu Pak. Terus bagaimana Pak Prisma ini cara mengatur waktu sebagai dosen atau sebagai gitaris di band Wisdom ini Pak? Ya, kalau
di Wisdom ini ya lebih ke apa ya? Kalau bisa dibilang tempat ataupun wadah untuk merepresentasikan kegalauan bermusik. Maksudnya kalau di Wisdom kan mainnya metal kan, jadi metal mungkin itu segmented aja ya, nggak semua suka metal. Dan juga kalau saya ngajar metal di kampus agak gimana juga ya. Jadi ini apa ya, wadah ataupun tempat representasi saya ataupun untuk menuangkan ide, gagasan, dan juga sebagai tempat untuk merefleksikan diri ataupun menghibur diri dari kepenatan pekerjaan di kampus. Jadi kalau untuk mengatur waktunya biasanya sih kita suka kumpul sih, nggak sering banget juga sih, karena masing-masing kita juga punya kesibukan. Emang nggak punya agenda harus per minggu atau per bulan, nggak. Jadi random aja kapan kosong kita kumpul, biasanya weekend ataupun malam hari lah. Jadi tetap bisa berdampingan antara ngeband dan juga aktivitas kampus gitu ya. Jadi ya pinter-pinter ngatur waktu, karena personilnya juga pada punya kesibukan kan. Ada yang kerja di tour travel kayak gitu, itu juga lebih waktunya susah juga kan. Ada yang satunya pengusaha, satunya juga ada beberapa mahasiswa juga malahan gitu. Baik Pak, menanggapi dari pertanyaan Surya juga, di band Wisdom Bapak itu kan ada 2 personil mahasiswa, sebagai mahasiswa. Jadi apakah keikutsertaan mereka itu bisa mengembangkan skill mereka sehingga memberikan pengaruh kepada program studi pendidikan musik di Universitas Lampung? Ya tentu belajar musik itu kan tidak hanya di kampus ya. Di luar kampus juga kalau pengen cari wawasan ataupun meningkatkan skill, tentu di luar juga banyak wadahnya ya. Nah mungkin salah satunya juga melalui band seperti ini kan, karena kan kita juga punya background masing-masing ya, mungkin tingkat kemampuan bermain musik ataupun musikalitasnya berbeda-beda kan. Nah disitulah jadi ajang tukar pikiran, jadi saling men-share mungkin ide dan lain sebagainya. Itu juga kan jadi aktivitas ataupun habit yang baik untuk akademisi gitu ataupun mahasiswa gitu ya. Jadi dari sharing terkait dengan wawasan, pengalaman, dan juga musikalitas dan sebagainya, itu juga secara tidak langsung meningkatkan musikalitas masing-masing gitu, baik saya maupun si mahasiswanya gitu ya. Dan habit itu juga biasanya kebawa di kampus gitu ya. Jadi habit mendiskusikan perkembangan musik sesuai genrenya, terus juga kita suka buat riff gitar yang mungkin untuk coba keluar dari metal-metal yang terlalu jadul-jadul, kita coba bikin inovasi dan lain sebagainya. Itu juga kan bagian dari proses berpikir, berinovasi dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya habit akademik juga tuh. Jadi mungkin karena kami juga punya latar belakang masing-masing, si pemain bassnya punya latar belakang masing-masing, referensi sendiri, kemudian si vokalisnya punya referensi sendiri, kita diskusikan bersama. Dan juga mungkin dari mahasiswa juga, Duta dan Fadil juga pasti punya referensi. Jadi makin banyak referensi yang kita diskusikan, tentu makin banyak menambah wawasan bagi kita. Nah habit itulah mungkin bisa dibawa juga ke lingkungan kampus, yang nantinya juga bisa menstimulan ataupun penggalian informasi yang lebih masif gitu ya, bisa cari referensi dan sebagainya yang nantinya juga terkait pada ataupun berdampak pada peningkatan musikalitas maupun wawasan musikal gitu. Mungkin selanjutnya, apakah Bapak memiliki visi misi untuk program studi pendidikan musik ke depannya, Pak? Kalau visi misi secara formalnya ya gimana ya, harus saya susun sedemikian rupa dulu kalimat-kalimatnya kan. Jadi intinya sih harapan saya prodi pendidikan musik ini bisa jadi tempat belajar bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan musik, dan tidak terbatas untuk masyarakat Lampung saja. Mungkin harapannya sih bisa jadi rujukan bagi teman-teman di daerah lain gitu ya, untuk bisa berkuliah di sini. Kemudian juga
harapannya bisa ada teman-teman dosen yang mungkin sudah tingkat pendidikannya mungkin sudah doktor dan sebagainya bisa bergabung di sini menyebarkan ataupun menularkan kegigihannya untuk belajar dan sebagainya, untuk berinovasi, untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan musik. Jadi harapannya itu mungkin ya. Jadi kampus PSPM ini bisa lebih berkembang dari sisi akademiknya maupun prestasi akademiknya. Jadi mudah-mudahan bisa dilirik sama teman-teman ataupun masyarakat dari daerah lain, dari luar provinsi Lampung bahkan itu ya. Jadi kalau mau kuliah nggak kudu ke Pulau Jawa misalnya, di Lampung ada loh Unila gitu, kuliah situ aja deh. Baik Pak, kalau untuk dosennya sendiri Pak, apakah ada harapan untuk dosen di program studi pendidikan musik Unila ini dari Bapak? Iya, sempat saya singgung di pernyataan sebelumnya terkait dengan dosen yang mungkin latar belakang pendidikannya doktor gitu ya, karena memang sekarang ini untuk mengajar di perguruan tinggi ya setidaknya ya kalau dokter sudah lebih bagus gitu ya. Harapan saya juga kebetulan kan masih S2 ya, harapannya saya juga bisa dokter, kemudian teman-teman yang lain bisa dokter, jadi prodi pendidikan musik yang ngajar mayoritas dokter gitu. Jadi itu juga berimbas sama iklim akademik maupun habit akademik gitu ya, karena memang kalau belajar di jenjang S3 pasti kan cara belajarnya, cara mengeksplorasi pengetahuan dan sebagainya, literatur, jurnal dan sebagainya itu juga kan pasti lebih luas lagi kan. Harapannya sih ya bisa semua dosen ataupun teman-teman dosen, baik saya pribadi dan teman-teman yang lain bisa dokter semua gitu ya. Jadi harapannya itu sih kalau untuk di sumber daya dosennya. Kemudian di sini harapan Bapak terhadap mahasiswa program studi pendidikan musik itu ada nggak? Ya tentu harapannya tidak berhenti belajar hanya ngandelin dari kampus aja ya, meskipun kita juga pasti tim dosen memberikan yang terbaik untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa belajar dan mengembangkan potensinya, namun juga perlu punya wawasan dan juga circle yang lebih luas gitu supaya lebih melek lagi bahwa problematika pendidikan musik ini cukup luas gitu ya. Jadi bisa kalian dapatkan wawasan-wawasan tersebut dari pergaulan di luar gitu ya. Jadi tapi tentu yang positif ya, bukan hal yang negatifnya gitu ya. Jadi harapannya bisa bekerja sama dengan pihak mana misalnya atau mengembangkan potensinya gitu ya, karena memang sekarang juga musimnya itu kan kurikulum Merdeka Belajar di mana harus kerja sama ini, bisa belajar di kampus mana gitu ya. Itu lebih kepada pengembangan potensi si mahasiswanya supaya ada added value lagi gitu ya, supaya bisa lebih oke lagi gitu ya. Jadi kuliahnya pun juga cuman kampus, datang, duduk, nggak respon apa-apa saat perkuliahan terus pulang, udah kayaknya cuman kalau bisa sih terlibat aktif saat pembelajaran di kampus dan sebagainya gitu. Apalagi bagi mahasiswa yang mungkin bangunnya suka siang, masih kesiangan, terus juga mahasiswa yang masuknya Senin Kemis doang ataupun jarang-jarang masuk ke kampus ya, harapan saya sih bisa lebih rajin lagi lah. Baik, mungkin cukup sekian Pak. Mungkin ya cuman seberapa pertanyaan dari kita. Mungkin di lain kesempatan kita bisa cerita atau kita bisa bertanya lagi pada Pak Prisma terkait program studi pendidikan musik atau bagaimana Bapak Prisma sebagai dosen di program studi pendidikan musik dan pengalaman lainnya. Baik, mungkin terima kasih Pak. Sama-sama.